حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada siang hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah angkat derajat kita. Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khusus kita doakan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Shalih Al-Attas dan Habib Abdullah bin Al-Attas dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, afiat, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan kita nanti keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita membahas daripada aqsamul fikih, bagian-bagian daripada hukum fikih. Dan
kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar juga sebagaimana pentingnya kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat-lihat ternyata ilmu kita masih jauh banget gitu. Ya, ilmu kita itu masih jauh banget. Masih butuh belajar semua-muanya. Ya, dari kitab ibadahnya, dari kitab muamalahnya, dari kitab munakahatnya, dari kitab jinayatnya, itu harus kita pelajari semua-muanya. Ya, belum ilmu tafsir, belum ilmu hadisnya, belum. Ya, belum ilmu nahwunya. Oh, banyak masih. Ilmu sorof banyak masih. Ya, makanya mereka para aulia salihin, orang-orang soleh, ya, mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Agar kenapa? Agar mereka mengetahui hukum-hukumnya Allah. Agar mereka nggak salah jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemarin saya menjelaskan tentang ibadah, tentang muamalah, tentang munakahat, terus tentang jinayah. Ternyata alhamdulillah banyak respon dari jamaah kemarin. Begitu ngaji resep amat. Apalagi yang lempengan kawin gitu katanya, lempengan pernikahan katanya. Iya, katanya banyak apa namanya? Ahlan wa sahlan. Habib Muhammad bin Ali Rasulullah. Habib. Jadi banyak juga katanya masalah pernikahan yang harus dibuka. Ya, nah, ini penting berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ibadah yang nggak putus-putus, hubungan, ya, suami itu bukan berhubungan, maksudnya pernikahan, kan ibadah terus. Ibadah, orang nikah itu ibadah. Kalau sholat kan sholat karena waktunya zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau nikah kan terus nikah. Nggak berhenti dulu, tak berhenti ya zuhur ya, maghrib nyambung lagi, enggak. Terus ibadah terus. Itu memang harus ada dasaran ilmu agar hubungan rumah tangga kita itu bagus. Belum lama pun hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan sama guru kita Habib Abdullah bin Abbas tentang rumah tangga kan tuh. Kemarin belum lama terus belum berangkat kan tuh hadisnya membahas tentang rumah tangga. Ya, memang sangat penting. Ya, di dalam kehidupan kita itu apa ya, harus miliki kuncinya gitu. Orang kalau pengen nikah nih harus memiliki kuncinya. Ini buat yang udah nikah, buat yang belum nikah, ya ana saranin belajar dari sekarang tentang bab nikah. Belajar, karena kalau orang yang belum nikah nih masih tidur, masih mimpi dia masih tidur, masih mimpi dia. Masih berkhayal-khayal, wah nggak ada kesono, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang melarang, mau kemana aja, mau begadang, nggak mau, wah udah enak dah hidupnya kalau masih bujangan nih, ya belum nikah nih, enak, masih mimpi soalnya dia, masih enak aja. Ntar pas nikah tuh, ya kalau orang yang punya ilmu dibangunin pelan-pelan, bangun. Udah nikah, bangun, meleknya enak. Maka kalau nggak punya ilmu, tahu-tahu buat nikah gitu tuh, kayak dibangunin disiram air.
Kaget, kaget, kaget. Orang habis nikah tuh kaget. Begini amat nikah, gue kirain enak. Iya. Tapi memang itu ibadah. Ya, ibadah. Kalau dipikir-pikir kan kita ad-dunya sijinul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, surganya orang kafir. Ya. Nah, memang seperti itu hakikatnya. Tapi perintah dari Nabi Muhammad SAW, perintah dari Nabi. Ya ma'syara syabab, kata Nabi, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, barang siapa dari kalian telah mampu, telah mapan untuk membangun suatu rumah tangga, falyatazawwaj, maka buru-buru dinikahkan. Berarti perintah dari Nabi. Itu harus ada dasaran ilmu. Harus ada dasaran ilmu. Tak boleh sembarangan. Ketika anak-anak muda ingin memilih seorang perempuan, yang pertama adalah pilih bidiniha, dengan agama. Seorang laki-laki nih kalau mau nyari perempuan, yang pertama nyari dulu agamanya. Ada perempuan nih, lihat agamanya gimana. Bukan ta'arufan seperti yang kita tahu, ta'arufan kayak orang zaman sekarang. Ta'arufan dibawa jalan ke mall, itu bukan ta'arufan, PA. Itu mah nyulik anak orang namanya. Makanya sekarang perempuan-perempuan zaman sekarang kalau dagang gue pada lecek, ada udah diubek-ubek ada. Ya. Ta'arufan itu ya, kita punya saudara perempuan misal, atau kita punya ada yang dekat sama tuh perempuan yang kita incar, ya. Coba dong saya minta tolong liatin tuh perempuan sholatnya gimana. Tuh. Liatin tuh perempuan ngaji gak tuh perempuan. Tuh, liatin tuh perempuan gimana dia sama orang tuanya. Liatin tuh perempuan. Tuh. Lihat agamanya dulu, gimana akhlaknya dia. Tuh, ntar yang ngasih kabar tuh saudara kita perempuan yang tadi berteman sama dia tuh, ya, oh dia anaknya masya Allah. Anda lihat kalau main ke rumahnya dia terus tuh sholat nggak pernah tinggal, anak pengajian dia, kalau bahas ilmu terus akhlaknya baik. Anda kalau datang disiapin makanan, misal itu akhlaknya baik, masya Allah. Nah, berarti agamanya bagus. Itu pilihnya kayak begitu, ya. Jangan cantiknya dulu, jangan. Ya, pilih agamanya dulu, perintah Nabi kan? Ya. Nah, setelah itu baru ya, kalau dulu tuh kita bahasa anak pesantren dan dindun, cuma cari dinnya dulu katanya. Din itu agamanya. Terus dan katanya, dan itu yang bisa dandan gitu, yang cakep katanya. Dunianya katanya, cari dunianya yang masya Allah gitu, ya. Nah, kalau sudah agamanya bagus, ya, nah itu nanti kecantikannya pun akan bagus, hartanya pun akan bagus. Karena kita sering dengar ya, suksesnya seorang suami dari doanya seorang istri. Kalau dia udah berkah hidup, ya, Pak, kan kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini hiasan, kata Nabi. Hiasan, dunia ini hiasan, dan paling bagusnya hiasan perempuan yang soleha. Ini hiasan semua. Kita punya rumah gedung, kita punya mobil, kita punya apa yang kita lihat, itu hiasan semua. Yang paling bagus hiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Bu, ini dengerin nih, bukan buat laki doang, ini buat perempuan nih, Bu. Ya, rame-rame nih kita ngaji nih.
harus soleha kata Nabi. Paling bagusnya dunia adalah perempuan yang soleh. Kenapa perempuan yang soleha? Karena kalau kita sudah dapat perempuan yang soleha, itu hidup enak Pak. Hidup enak. Itu nggak mikirin yang namanya dunia, nggak mikirin, enak aja hidup sama bini itu yang qanaah, apalagi ya bini yang masya Allah. Ya, itu apa alamatnya tuh? Nabi kasih tahu alamat perempuan soleha seperti apa. Nabi kasih tahu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza nazarta ilaiha saraita." Kalau kamu mandang tuh perempuan, seneng aja, masya Allah. Ya, kamu melihat tuh perempuan, senang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Disambut kita pulang kerja tuh disambut. Ya salam, senang. Tuh bang, aneh udah masakin buat abang. Tuh bang, saya udah bikinin kopi buat abang tuh. Saya tahu abang udah mau pulang. Ya Allah, girang nggak bang? Girang, bu. Girang katanya tuh bu. Iya. Bikinin kopi, ada kentelan dikit. Iya. Sedap kan begitu. Ya, saya sering cerita dulu ya. Ada yang namanya Sayyidatuna Muti'ah di zaman Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah Zahra, putrinya Nabi Muhammad SAW, kan masya Allah itu perempuan. Sayyidatun Nisa fil Jannah, rajanya nanti, pimpinan perempuan di surga, Siti Fatimah. Kan masya Allah, berarti segitunya Siti Fatimah masih disuruh belajar sama Nabi, sama Sayyidatuna Muti'ah. Ya Fatimah, engkau belajar sama Muti'ah. Akhirnya datang Siti Fatimah karena perintah ayahnya, datang. Ditanya akhirnya, ya Muti'ah, amalan apa sih yang engkau amalkan? Kok bisa saya punya abah suruh belajar sama engkau? Kata Siti Sayyidatuna Muti'ah, ya aku mengamalkan apa yang diajarkan sama abahmu, katanya. Ya kan, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi babin syi'at." Kata Nabi Muhammad SAW, ketika perempuan sholat 5 waktunya bagus, puasa bulan Ramadannya bagus, bisa menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, bagus, taat sama suaminya, bagus, maka ini perempuan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja, yang dia sukain bakal dia masuk. Sholat jelas, puasa jelas, menjaga kemaluan jelas. Nah kata Siti Fatimah, ini yang taat sama suami nih kayak gimana sih modelnya? Gitu tuh, kata Siti Fatimah, ini yang taat sama suami nih, yang gimana sih modelnya? Apa yang kau amalkan? Ya, kata Siti, berikan aku satu amalan. Kata Siti Muti'ah, ya, kalau suami saya pulang kerja, katanya, itu saya sudah siapin air hangat. Itu kalau dia pulang saya bukain bajunya, saya dudukin, katanya, itu saya lapin badannya pakai air hangat. Saya lapin badannya pakai air bukan air panas, tersiram lagi. Bukan, pakai air hangat tuh katanya. Ya, dipijitin, ya, dipijitin. Habis itu dipakein baju lagi, disiapin makanan. Disiapin minuman yang dia suka, katanya. Ya. Setelah sudah beres semua, udah makan, udah minum, rapi, ya. Itu Siti Muti'ah ngambil rotan dari kamar, ngambil pecutan, ya, ngambil rotan, dikasihin suaminya. Kasarnya nih, bahasa Bekasi nih, bang, kali saya kurang servis sama abang, pukul saya bang. Masya Allah. Ada di sini yang begitu bu? Hah? Ada gak kira-kira nih model kayak gitu?
Mual. Bangsa kata lakinya, lagu apaan sih lo, tumben-tumbenan nih, kemasukan setan apa lo? Tapi amalin bu, amalin gak apa-apa bu, amalin bu. Dia yang tadi dah kira-kira bikinin kopi gitu, tanyain makan gitu tuh. Kali nggak usah bawa kejutan dulu dah, nggak usah dah. Ya itu dulu dah, tawarin kopi makan. Itu kalau suami sudah masuk rumah seneng ngelihat bini, ya itu salah satu tanda perempuan tersebut adalah perempuan soleh. Satu nih baru tandanya, ada dua tandanya. Itu tandanya berarti itu perempuan soleh. Kalau tuh suami ngelihat tuh perempuan senang, girang aja, ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, suami ngelihat bini gedek aja. Jangan sampai tuh naudzubillah min dzalik, pegel gitu ngelihat bini pegel ya. Nah itu berarti kan dia perempuan yang tak soleha gitu. Nah gimana caranya tuh? Ayo rubah sikap, ya buat ibu-ibu ya, agar merubah sikapnya. Kalau saya bilang tuh biar jago ngelekin sama laki tuh, biar ganjen sama laki tuh, ya sama suami gitu maknanya ya, biar ganjen sama suami bisa gitu ngambil hati suami. Ya Allah, laki-laki kalau hatinya udah diambil luluh bu, luluh. Ibu-ibu mau apa jadi kasih, iya jangan khawatir tuh ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, idza amartaha a'ta'atka. Ketika kamu perintahkan itu perempuan, dia taat sama kamu. Ya, idza amartaha a'ta'atka. Ketika kamu berikan perintah itu perempuan, maka perempuan tersebut nurut sama kamu. Dah, nih kata Nabi dua doang nih. Ini dua bu kuncian untuk jadi perempuan soleha. Ini tandanya begini doang. Laki ngelihat tuh istri seneng hatinya. Ketika laki memerintahkan itu istri, taat tuh istri. Udah itu istri dinamakan perempuan Gampang nggak bu? Bu, gimana ya? Gampang insya Allah ya. Diamalin pelan-pelan. Bisa insya Allah. Bisa. Gak ada nggak bisa ya. Taat sama suami, nurut sama suami, bukan diintimidasi, bukan ditindas, bukan didesak, bukan. Ini syariat, ini aturan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikutin aturan Nabi, ikutin aturan Allah, ya nggak ada yang susah hidup, nggak ada yang susah. Bakal Allah gampangkan, tayassar. Urusan dunia ini bakal gampang tuh ya. Kalau ada orang kan, kita ketika nikah tuh banyak orang doain kita ya, orang doain mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kan kita aminin ya, amin. Bukan sekedar amin, tapi kita jalankan semua syariat-syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar Abu Jahal didoain kan nama Nabi. Abu Jahal dapat doanya Nabi, maknanya pernah didoain sama Nabi. Allahumma azzil Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam, kuatkan Islam dengan salah satu dua Umar. Yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Yang dapat doa Nabi ternyata Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Jahal nggak dapat. Kenapa Abu Jahal nggak dapat? Karena Abu Jahal hatinya keras, kekeh, nggak mau dia taat sama Nabi, nggak mau ikutin aturan Nabi. Makanya ditakdirkan jadi orang kafir. Padahal udah dapat doanya Nabi loh, cuma nggak mau berubah gitu. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab, ya mau berubah. Adiknya, kakaknya Sayyidina Zaid bin Khattab pernah ngasih tahu, ya Umar, beruntung engkau pernah didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Masih kafir nih pada saat itu nih, ya masih belum masuk Islam, tapi sudah dikata sama kakaknya, engkau beruntung dapat doanya Nabi.
Akhirnya mikir Sayyidina Umar, apa benar Nabi Muhammad ini doain saya? Ya, ketika dapat doa, memang dalam riwayat Sayyidina Umar tangannya lagi begini pas lagi Nabi doa tuh. Abu Jahal tangannya lagi begini nih. Apa bahasa Indonesia nih? Biar orang depan tahu. Dapat. Kayak orang Nasrani doa tuh begitu tuh modelnya tuh. Itu nggak boleh tuh, makruh. Nggak turun rahmat tuh, jangan ya. Kadang-kadang kan kita suka ngobrol sama orang atau ngaji sambil ngaji. Saya suka sering bilang nih, tangan jangan suka begini nih. Nggak boleh nih, ya. Tangan kayak orang Nasrani doa gitu tuh, ya. Jangan tuh, nggak boleh tuh. Ya. Itu nggak turun rahmat dari Allah. Karena Abu Jahal dalam riwayat tangannya lagi begitu. Makanya doanya Nabi nggak turun ke Abu Jahal, nggak dapat rahmat ya. Tapi kalau Sayyidina Umar tangannya lagi di atas paha, lagi kayak orang doa. Tuh, makanya turun doa tersebut ke Sayyidina Umar bin Khattab. Memang semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah ya. Jadi kalau ada orang yang doain doa, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Tapi harus ada perilaku dari kita, gerakan dari kita, ngikutin aturan syariat. Jelas insyaallah ya. Bu, kalau ibu nanti sudah bisa jadi perempuan yang soleha, itu nanti ibu saingannya nih bu. Ibu bisa mengalahkan bidadari yang ada di dalam surga. Bayangin. Allah akan berikan tuh kepada kita nih, ya, laki-laki yang di dunia, ya. Kalau kita punya bini solehah di dunia, itu nanti di akhirat Allah akan jadikan istri kita lebih cantik, lebih istimewa dibandingkan bidadari surga. Hurril ain, bidadari surga kan ini luar biasa, Bu. Bidadari surga ini luar biasa. Ya, bayangkan untuk nanti orang-orang soleh, orang-orang mukmin itu akan Allah berikan 70 bidadari yang sangat istimewa di dalam surga. Tapi kalau dapat bini yang solehah, itu Allah gantikan tuh bidadari tersebut bini kita. Karena kita di dunia aja sudah senang sama bini kita tuh, kita senang sama bini. Ngelihat girang, diperintahin dia taat, girang nggak gitu? Girang. Ntar Allah gantiin tuh. Berarti kan Masya Allah bisa menggantikan kedudukan bidadari di surga. Ya, akur gak Bu? Bu, akur gak kira-kira? Tapi kalau bini nggak soleha, ya, bini nggak soleha, itu jangan harap nanti di surga bisa nemenin lakinya, nggak bisa. Ya kasarnya nih laki yang soleh nih, laki yang mukmin udah pegel sama lo di dunia, pakai ngikut lagi di akhirat lagi. Udah, itu kan ya konsekuensinya seperti itu kan. Berarti kalau perempuan bisa jadi perempuan yang soleha, dia akan mendampingi nanti suaminya sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunciannya soleha gitu. Berarti kalau nggak soleha, yang gantiin bidadari Bu. Bu, akur gak? Akur nih Bu, laki-laki akur katanya. Orang dalam akur katanya. Tuh. Bu bisa insya Allah Bu ya. Insya Allah. Bisa Bu, nggak ada nggak bisa. Bisa Bu. Nggak ada nggak bisa. Beb bisa. Nggak bisa. Bukan nggak ada nggak bisa. Bisa. Kalau ada kemauan yang benar. Yang benar, jadi perempuan yang benar. Mau izin keluar rumah aja harus izin dari suami. Mau keluar rumah harus izin dari suami. Karena banyak hal-hal, kalau istri keluar rumah itu banyak hal-hal yang mudorot. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama nih, idza kharajatil mar'ah min baitiha istashrafaha syaitan. Ketika ada perempuan keluar dari rumah, ya, itu dibikin bagus, dibikin cakep sama setan. Perempuan ini dibikin cakep sama setan. Agar kenapa? Agar nanti laki-laki di luar tuh ngegodain,
Laki-laki yang di luar tuh melirik matanya. Karena ketika perempuan keluar dari rumah, apalagi tanpa izin suami, naudzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajatil mar'ah." Ya, idza kharajatil mar'atu min baitiha bidun izin zaujiha la'anallahu wa malaikatuhu min tulu'i syams ila ghurubiha illa man tabat. Ketika ada perempuan keluar dari rumahnya tanpa dapat izin dari suaminya, maka Allah melaknat perempuan tersebut dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Illa man tabat, kecuali dia taubat. Kadang-kadang ya istri nggak usah kita ngomong yang maksiat. Keluar ngaji kan bagus. Ngaji bagus ya? Keluar ngaji nggak dapet izin dari suami, ya itu ngajinya jadi dosa. Kan pahala ngaji kita tahu ya, gedenya luar biasa kan pahala ngaji. Itu nggak dapat izin dari suami, naudzubillah min dzalik, jadi dosa. Ngajinya bukan jadi pahala, jadi dosa. Makanya harus ikutin aturan main, izin dulu sama suami. Ya. Nah, ini kan tadi bagian perempuan ya, ini bagian laki-laki nih sekarang nih. Jadi laki-laki biar punya keketek. Iya Bu, bener gak Bu? Wah, kencang sekarang tuh. Iya. Jadi laki, jadi suami biar punya keketek. Tahu bini nggak boleh keluar di rumah. Ya. Duit biar banyak kan di rumah. Betul gak Bu? Iya Bu, betulnya bener dah. Iya kan? Udah ramalan ini kok betulnya bener. Apa tadi zaman sekarang ini mah nggak ke mall Pak, pesan online. Tahu-tahu paket banyak aja di rumah. Masya Allah. Bu, baik-baik Bu juga sama Bu, jangan sering-sering pesan online Bu. Paketan atau paketan. Ntar kata kalau perempuan yang kayak begitu tuh matinya pakai JNE Bu. Nggak digotong, dia mah dipaketin ke kuburan. Jangan. Iya, kadang-kadang kita ke rumah. Ini paketan ini, paketan itu, paketan ini. Masya Allah. Emang sih nggak ke mall. Iya, cuman kan paketan banyak puyeng juga Bu. Iya. Jadi suami biar benar belajar, tahu juga hak-haknya seorang istri, tahu, agar kita bisa memberikan haknya mereka. Ya, seorang istri hak-haknya diberikan nafkah zahir batin. Ya. Seorang istri hak-haknya kita sebagai suaminya biar jadi yang dicinta di dalam keluarga tuh biar dicinta. Nabi Muhammad SAW itu cintanya luar biasa sama istri-istrinya, luar biasa. Cintanya luar biasa. Sampai dalam apa namanya? Satu riwayat, satu cerita, ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah nungguin Nabi sampai ketiduran di belakang pintu. Ya. Itu ketika Nabi ngetok-ngetok assalamualaikum, nggak ada yang buka. Siti Aisyah tidur di belakang pintu. Pas Nabi buka pelan-pelan pintunya, nggak taunya ada orang. Dilihat Siti Aisyah. Itu Nabi nggak buka. Nabi pun sampai tidur di luar rumah. Sampai Siti Aisyah terbangun. Sebelum azan subuh, mereka berdua bangun dua-duanya. Subhanallah, seorang istri nungguin suami sampai tertidur. Nungguin mau nyambut suami di depan pintu. Kalau ibu rumah kagak zaman sekarang, nungguin suami di atas kasur. Tidur, tak bodoh, laki gue mau pulang kapan deh. Tidur. Tuh, bener-bener nih. Itu coba Siti Aisyah, begitu modelnya. Nabi juga sayang, ya. Nabi nggak main, lu ngapain sih di depan pintu? Nggak begitu. Kalau kita kan begitu. Nabi nggak begitu. Nabi tungguin sampai bangun dua-duanya. Bangun baru
Masya Allah, cintanya luar biasa. Ya, Nabi itu bisa idkhalus surur, masukin kesenangan di hati bini. Nabi paling jago. Senengin bini kita tuh, senengin. Masak, ya bini masak. Ya Allah neng, masakan lo nggak ada duanya. Tuh, biar senengin hati gitu. Lo kalau masak sih, Masya Allah, enak banget. Tuh, bang gimana bang? Saya rasa saya enak. Wah, meskipun asin, ya meskipun asin, senengin hati kan capek. Bini masak capek, panas di dapur, panas. Senengin hatinya, senengin. Ya Allah, neng enak, neng masakan lu. Malu, kira-kira lu gini malu ya, teh. Enak. Bikin apapun enak, bilang ini enak. Masya Allah. Kalau lagi dandan nih buat kita nih, dandan buat kita nih bu, dandan buat suami bu. Nggak ada dandan buat orang lain ya, nggak ada. Ya, giliran kondangan aja, Masya Allah. Dari maghrib itu muter di kaca. Giliran buat suami kadang-kadang pakai koyo, ya Allah, minyak angin, daster mana robek-robek, ya Allah. Ya, jangan. Nah itu kalau seandainya ya seorang suami dia bisa apa masukin kesenangan di hati seorang istri, itu tuh istri kira. Istri dandan buat kita, ya Allah nih, lo kayak bidadari surga nih. Masya Allah, lo cakep banget. Gue demen yang begini gitu baru. Sama-sama ngelekin gitu, sama-sama. Jadi laki biar bisa ngambil hati perempuan, si perempuan juga biar bisa ngambil hati laki. Sama-sama, bukan intimidasi, bukan ditindas, bukan. Tuh, jelas insya Allah ya. Nah kita yang laki-laki nih sebagai imam rumah tangga, ngaji biar bener. Kalau ada apapun masalah di rumah tangga, tanya sama yang ahlinya, sama guru, sama ulama. Jangan ngambil keputusan sendiri, jangan. Ngomong dulu, nih guru, saya punya masalah nih begini. Tuh, itu yang benar begitu. Kan kata Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama ahlinya kalau kalian tidak mengetahuinya. Tanya sama ahlinya. Ya. Nah, begitu. Jadi kepala rumah tangga pun harus didasari dengan ilmu. Belajar yang benar, nuntut ilmu yang benar. Agar kita bisa membina daripada anak dan istri kita. Ada aturan mainnya, ada cara-caranya. Ya, ini mudah-mudahan nih kita bisa amalin sehari-hari di rumah nih. Ya, ya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.